Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mudah-mudahan senantiasa dilapangkan. Amin ya rabbal alamin. Kang HPS Unstoppable, SBM sukses bahagia mulia. Kali ini kita berbicara tentang bagaimana solusi atas yang terjadi bangsa Indonesia hari di mana berguguran dalam mengikuti demonstrasi, bahkan ada yang membakar rumah-rumah seseorang, bakar gedung-gedung. Mari kita temukan solusinya, bagaimana mengatasi bangsa ini. Mengatasi masalah yang terjadi hari ini, bangsa Indonesia solusinya tidak ada lain puasa Daud. Sebelumnya pahami dulu apa itu puasa Daud. Pada suatu saat Rasulullah SAW menjumpai seorang sahabatnya di masjid. Lalu dia bertanya, "Wahai sahabatku, engkau kabarnya siang hari berpuasa dan malam hari dihabiskan dengan sembahyang malam. Apakah itu betul?" "Ya, betul Rasulullah." Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bertanya, "Ya sahabat, siapakah yang mengurus anak istrimu?" "Adik saya ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Adikmu lebih mulia pada denganmu, meskipun engkau setiap hari, setiap siang engkau habiskan dengan berpuasa dan setiap malam engkau habiskan dengan sembahyang malam." Maka Nabi bersabda, sebaik-baiknya puasa adalah puasa Daud. Apa itu ya Rasulullah yang dimaksud dengan puasa Daud? Puasa Daud adalah puasa selang sehari. Sekarang puasa, besok tidak, terus menerus. Sebaik-baiknya puasa adalah puasa Daud. Dan itu dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Lalu kita berbicara tentang puasa, makna filsafatnya. Puasa adalah mengendalikan diri, hawa nafsu kita, bukan membunuh nafsu kita. Zuina linnasi hubus syahawati minan nisa iwal banina wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddati wal khairi musawwamati wal an'am warhas zalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pandangan manusia terhadap apa-apa yang diinginnya, berupa wanita, anak-anak, harta yang banyak berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kebahagiaan di dunia, dan Allah tempat kembali yang lebih baik, yaitu surga. Dalam ayat surat Ali Imran ayat 14 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah memberikan kesenangan terhadap 7 kesenangan di dunia ini, yaitu wanita, anak, harta banyak, harta yang banyak, emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan dunia. Tapi
tempat kembali kepada Allah lebih baik daripada kesenangan dunia yang 7 hal itu. Jadi kembali kepada puasa adalah mengendalikan diri, bukan mematikan hawa nafsu. Filosofi puasa adalah menunda kenikmatan untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih besar lagi. Ketika kita tidak puasa, boleh makan siang hari. Tapi ketika kita berpuasa, maka yang tadinya dibolehkan kemudian tidak dilakukan. Ya. Artinya apa? Siapapun rakyat Indonesia harus mampu mengendalikan dirinya. Dan pengendalian diri itu diawali dengan mengendalikan diri dari nafsu makan, nafsu menikmati makanan. Melatih diri untuk mengendalikan nafsu makan. Dengan harapan ketika kita bisa atau mampu mengendalikan, maka kita mampu mengendalikan keinginan-keinginan, kesenangan-kesenangan dunia yang 7 itu. Lalu apa maknanya dengan atau hubungannya dengan persoalan bangsa Indonesia ini? Persoalan bangsa Indonesia yang terjadi hari ini adalah karena orang tidak mampu mengendalikan diri dan tidak ada kepedulian terhadap orang lain. Keserakahan menjadikan dirinya tidak mampu empati terhadap orang-orang yang mengalami kesulitan hidup. Oleh karena itu, yang lapar marah besar karena melihat berpoya-poya berlebihan orang-orang yang punya kewenangan untuk menentukan hawa nafsunya, yaitu memiliki gaji yang besar. Diperlihatkanlah kemewahan-kemewahan itu sehingga timbul kecemburuan sosial. Begitu juga bagi kita yang kurang beruntung mendapatkan rezeki yang cukup, maka kita hendaknya introspeksi diri kita. Ya, mengapa kita saat ini belum diberikan rezeki yang mencukupi kehidupan sehari-hari? Walaisa lil insani illa ma sa'a. Quran surat An-Najm surat ke-53 ayat 39 menyatakan bahwa hasil berbanding lurus dengan usaha. Ketika usahanya sudah bagus, maka hasil pun akan semakin bagus. Dan ketika kita menemukan usahanya sudah bagus, hasilnya kurang bagus, maka masuklah ke dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Kita harus berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Baqarah 216 itu isinya adalah, bisa jadi apa yang kamu benci itu baik bagimu, dan begitu pula sebaiknya apa yang kamu senangi itu mungkin buruk bagimu. Artinya apa? Kita meyakini bahwa apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini, yakinilah bahwa itu yang terbaik. Mungkin apabila sesuatu yang kita inginkan, kita cintai diberikan hari ini, maka akan terjadi penurunan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penurunan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bergelimang dengan kemaksiatan, atau mungkin juga harta yang diberikan, kekuasaan yang diberikan itu berupa istijrod. Istijrod adalah penglihatan manusia begitu hebat seseorang diberikan kesuksesan dunia, padahal itu merupakan cobaan. Apakah ketika diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mampu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bertambah serakah, bertambah kejahatan-kejahatan itu dilakukannya? Pemirsa sadulur salembur, kuring orang Cirebon, Jawa Barat, Indonesia, mari kita
mengoreksi masing-masing. Bangunlah sistem politik Indonesia, sistem ekonomi Indonesia, sistem pendidikan kita merujuk pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sistem politik Indonesia, kita harus memasukkan suatu sistem yang membatasi kekuasaan dari segi periode, dari segi waktu, sehingga peluang untuk melakukan kesalahan, melakukan kedoliman kita batasi dengan sistem itu. Sistem ekonomi diantaranya membatasi kepemilikan dalam bentuk barang, misalnya rumah, tanah dan sebagainya. Lalu kepemilikan itu kita simpan dalam bentuk uang di bank yang berdasarkan syariat, sehingga Indonesia tidak lagi meminjam kepada Bank Dunia, pinjamlah kepada rakyat Indonesia yang kaya raya. Dalam sistem pendidikan, maka kita harus merujuk pada apa yang dibutuhkan bangsa Indonesia, barang dan jasa apa yang dibutuhkan. Kemudian keahlian apa kita petakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dan yang terakhir, bahwa sistem ekonomi kita membangun sebuah sistem ekonomi yang mampu mengekspor satu barang dan mengurangi impor. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita menjadi produsen sekaligus konsumen. Kalau konsumen itu pasti otomatis. Hari ini kita banyak sekali pengolahan barang dari alam raya ini tidak diproduksi secara menyeluruh sehingga mampu menjadi barang yang siap pakai. Proses daripada pengeksploitasi alam semesta menjadi satu kebutuhan yang bisa dipakai langsung. Itulah yang menjadikan peluang lapangan kerja dengan jumlah yang banyak dan signifikan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.